Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bikin initial review untuk sepatu Nike Jazz 1. Ini merupakan atlet pertamanya Nike yang memiliki signature shoes sebagai seorang Gen Z. Dan doi itu emang mainnya gokil banget di NBA. Eksplosif, layup-layupnya itu keren. Dan dia menurut gue sih merupakan rising star di NBA. Meskipun memang sedikit bermasalah, tapi mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Karena menurut gue sih doi mainnya keren banget guys. Dan ini sebenarnya signature pertamanya sedikit ngingetin gue sama sepatu basket favorit gue, yaitu Nike Kobe 4. Meskipun secara bentuknya nggak bisa dibilang 100% mirip, tapi gue ngerasa ada beberapa elemen of design yang digunakan dari sepatu Nike Kobe 4 ini diimplementasikan di sepatu Nike Jazz 1. Contohnya kayak di bagian samping ini, sepatu ini sama-sama menggunakan synthetic leather material di bagian samping. Terus mungkin yang paling kelihatan adalah garis-garis desain di bagian belakang sepatunya, dimana bisa terlihat kayak ada paneling di area sini, terus ada garisnya di sini, penggunaan implementasi tanda tangan di bagian samping belakang sepatunya, dan juga penggunaan nomor jersey di bagian belakang sepatu ini yang sama dengan penggunaan nomor jersey 24 yang ada di sepatu Nike Kobe 4 juga guys. Secara siluet jujur aja menurut gue sepatu ini kelihatan cukup keren. Menurut gue sih juga wearable banget kalau kalian pengen gunakan di dalam ataupun di luar lapangan, terutama kalau kalian menemukan colorway yang terbilang lebih kalem. Ini bakal cocok banget kalau kalian gunakan secara off court, dan banyak juga colorway yang bener-bener kayak keren aja gitu kalau kalian pengen gunakan di lapangan juga. Selebihnya untuk sepatu Nike Jazz 1 ini, sebenarnya Nike itu berfokus dalam memberikan 3 aspek yang bener-bener pengen ditonjolkan, dimana yang pertama adalah dynamic lockdown, terus responsive ride, dan juga support sewaktu landing ketika kalian menggunakan sepatu ini. Dan menurut gue yang paling menonjol adalah dari segi fitur fittingnya, dimana menurut gue fitting yang ditawarkan di sepatu ini tuh menurut gue enak banget, karena ini kebantu dengan adanya penggunaan padding yang terbilang cukup tebal di bagian dalam sepatu ini. Ini juga sebenarnya cukup mengingetin sama Kobe 4, dimana di bagian belakang sepatu ini paddingnya juga terbilang cukup tebal. Jadi waktu pakai sepatu ini menurut gue tuh fittingnya enak, berasa cukup snug juga secara all around. Dan ini fitting yang gue sebenarnya cukup suka di sepatu basket gue. Gue memang suka sepatu yang kayak one to one, kayak lebih kenceng aja, tight gitu secara all around. Dan di bagian depannya ini juga jadi salah satu fitur yang gue suka, dimana ini berasa seamless dan berasa kayak nggak ada dead space-nya sama sekali. Jadi kayak nggak ada ekstra ruang sama sekali, terlepas sepatu ini juga memiliki base yang terbilang cukup lebar. Jadi buat kalian yang punya kaki lebar pun, kalian juga bisa beli true to size di sepatu ini. Selebihnya sih menurut gue standar aja. Secara material, sepatu ini menggunakan material yang terbilang cukup basic, hampir ngingetin gue sama sepatu Kyrie 1, dimana menggunakan material open cell mesh. Meshnya bolong-bolongnya gede banget kayak gini, dikombinasikan dengan beberapa sintetik material. Ada ripstopnya juga di bagian belakang, dan ya secara overall sih gue ngerasa materialnya ini berasa basic banget lah guys. Di sini meskipun menggunakan material mesh, tapi berasa agak kaku, kayak ada material backingannya lagi di bagian dalam, dan mungkin bagian ini membutuhkan sedikit break-in time sewaktu kalian menggunakan sepatu ini di lapangan juga. Kalau dibilang dari segi materialnya, gue sih cukup suka dengan implementasi desain adanya penggunaan sintetik material di bagian samping, yang ini selain berfungsi untuk memberikan kalian lateral support, ini juga berfungsi untuk menjaga kaki kalian agar berada tetap pada posisi yang seharusnya. Dari segi implementasi lacing sistemnya menurut gue juga cukup menarik, di mana di bagian atasnya di sini menggunakan punch hole yang terbilang cukup standar, dan di bagian depan di sini kalian bisa ngelihat di sini ada penggunaan panel-panel lockdown yang menghubungkan antara bagian atas sampai ke bagian bawah sepatunya. Jadi ini memberikan extra fit waktu kalian menggunakan sepatu ini juga guys. Untuk bagian cushionnya juga standar banget, dimana sepatu ini menggunakan rectangle zoom unit di bagian depan sepatunya, jadi yang cuma kotak gini aja. Menurut gue sih memang ini basic, dan sepatu ini dikombinasikan dengan penggunaan foam yang terbilang cukup standar juga guys. Secara feel-nya sendiri menurut gue merupakan cushioning setup yang mengutamakan dari segi court feel, ada sedikit sensasi bouncy-nya dan juga responsifnya di depan, tapi menurut gue nggak terlalu noticeable sewaktu pertama kali gue menggunakan sepatu ini. Dan juga mungkin salah satu fitur favorit yang gue temukan di sepatu ini ada di bagian traction-nya, dimana traction yang digunakan di sepatu ini kelihatan cukup agresif dan juga implementasinya berasa cukup firm. Jadi gue rasa ini kayaknya bakal jadi salah satu opsi yang
yang cocok kalau gue pengen gunakan di lapangan basket outdoor juga. Rubbernya ini full solid rubber outsole XDR juga by the way, dan rasanya ini kayak multi directional, kelihatan kayak garang banget gitu. Mudah-mudahan sepatu ini bisa memiliki traction yang cukup gokil juga di lapangan guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike Jazz 1, dimana secara first impression rasanya ini jadi sepatu yang cukup basic dan juga cukup generic di kalangan signature basketnya Nike. Tapi gue nggak kaget juga karena memang udah seperti biasa ya, kalau rilisan sepatu basket signature pertama, Nike itu biasanya ngebuat sepatu dengan desain yang cukup minimalis, nggak aneh-aneh, secara teknologi juga bisa terbilang cukup standar. Ini udah kejadian di sepatu Nike Kyrie 1, di Freak 1 juga sama, dan mungkin treatmentnya juga sama aja seperti Nike Jazz 1 kali ini. Dan buat gue sendiri sih yang paling menonjol seperti yang gue bilang tadi ada dari segi fitting, dari segi tractionnya kelihatan cukup menjanjikan, dan gue ngerasa sih sepatu ini bakal jadi salah satu sepatu yang cukup diminati banyak orang karena looksnya juga menurut gue cukup keren guys. By the way, sepatu ini jual dengan harga Rp1.729.000, masih belum rilis secara resmi di Indonesia. So buat kalian pengen beli sepatu ini, tungguin aja sampai sepatu ini rilis ya guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace. By the way, boxnya keren banget guys, asli gue suka boxnya nih. Nih, cakep ya.